Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan arsitek, mahasiswa, dan pemerhati bidang arsitektur. Sore ini kita berjumpa di acara Keroyok. Apa itu Keroyok? Seperti yang teman-teman udah tahu ya, Keroyok itu singkatan dari Kepo Review Online Yok. Sedikit saya jelaskan untuk acara sore hari ini. Keroyok adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh IAI Banten guna berbagi karya studio untuk mahasiswa dari kampus-kampus arsitektur di Provinsi Banten. Kami mengajak mahasiswa untuk berbagi pengalaman, cerita, dan gagasan dalam menyelami proyek studio perancangan masing-masing. Dengan begitu, kita dapat mempelajari pendekatan, isu, dan konteks yang beragam dari tiap-tiap kampus. Bagi rekan-rekan di sini yang mungkin mengetahui rekannya sudah mendaftar tapi belum masuk ke room, bisa segera diingatkan karena kita akan close room pada pukul 15:45. Sebelum memulai acara Keroyok, perkenalkan saya Hairunisa Gusnedi yang bertugas sebagai MC hari ini. Pertama-tama, saya akan membacakan tata cara mengikuti acara ini. Silakan menyesuaikan nama lengkap pada profil Zoom Anda saat ini dengan pendaftaran di awal ketika mengisi form registrasi. Kedua, selalu mematikan mikrofon Anda pada Zoom selama acara berlangsung. Ketiga, semua peserta wajib sesekali menampilkan video selama acara berlangsung sebagai tanda bukti mengikuti acara. Host dan co-host berhak untuk menegur peserta jika selama acara sama sekali tidak menampilkan video. Keempat, mohon pantau chatbot Zoom dan chat live YouTube IAI Banten. Karena akan ada registrasi berupa link Google Form untuk dilengkapi, khusus untuk peserta yang hadir via Zoom agar mendapatkan sertifikat. Sebelum Anda mengklik link tersebut, pastikan Anda sudah meng-capture diri sebagai bentuk kehadiran dan meng-upload pada form tersebut. Lanjut, bila ada kendala teknis dan pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi nomor ofisial IAI Banten di 0821 1281 3745. Yang kelima, ada mohon jaga tata tertib selama kegiatan berlangsung. Kami akan menyiarkan juga live streaming di YouTube IAI Banten, sehingga dapat dilihat kembali di YouTube IAI Banten. Lalu ada tata tertib mengajukan pertanyaan. Yang pertama, partisipan dapat mengajukan pertanyaan pada Zoom melalui chat room, dan untuk di YouTube, silakan ketik chat live YouTube di IAI Banten. Yang kedua, bila ada pertanyaan, dapat diajukan melalui chat dengan format nama _pembicara _pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, pertanyaan dapat dimulai, peserta dapat mulai mengajukan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh moderator. Selanjutnya, untuk mengawali acara, saya mewakili segenap pengurus IAI Banten mengajak untuk bersama-sama kita berdoa sekaligus bersyukur, berdoa untuk kondisi tanah air kita yang mengalami pandemik agar lekas berlalu, supaya kita dapat beraktivitas seperti biasanya, dan tidak lupa pula kita mengucap syukur atas kesempatan hari ini, di mana kita masih bisa berkarya dari rumah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyapa moderator yang akan memandu acara sore kita hari ini. Ada Mas Jeki. Udah ada? Ya.
Selamat sore Mas Jeki, apa kabar? Selamat sore, Nisa. Sehat? Oke, silakan untuk melanjutkan acara ini untuk memandu acara keroyok hingga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, terima kasih Nisa. Selamat sore kepada rekan-rekan sejawat di Ikatan Arsitek Indonesia, dosen, mahasiswa, dan narasumber yang telah hadir di acara Kroyok. Ini acara Kepo Review Online gitu ya. Jadi program Kroyok ini memiliki semangat mempertemukan dan berbagi karya studio dari prodi-prodi arsitektur di Provinsi Banten. Tercatat saat ini ada 7 prodi arsitektur di Banten, di mana setiap kampus memiliki proses pembelajaran dan warna kurikulum arsitekturnya sendiri. Dalam acara Kroyok seri pertama ini, kita akan mendengarkan paparan dari rekan-rekan mahasiswa mengenai karya studio tugas akhir yang sedang atau telah menyelesaikan tugas akhirnya. Baik, saat ini yang telah hadir bersama kita rekan-rekan mahasiswa dari 4 prodi arsitektur di Banten. Dengan adanya acara ini, kami berharap kita semua dapat saling bertukar pandang, mempelajari pendekatan, isu, dan konteks yang beragam di setiap kampus. Ya. Nah, dengan demikian hari ini saya mau perkenalkan narasumber kita, yaitu yang pertama ada Arimbi Alessandra Naro dari Universitas Pembangunan Jaya. Beliau akan mempresentasikan karya tugas akhir karyanya berjudul Blok M Square Redefined. Ini adalah proyek studio perancangan arsitektur 5 semester 7. Jadi ini adalah studio terakhir di UPJ. Semester 8-nya adalah berupa skripsi, jadi tidak ada tugas akhir. Kemudian untuk yang kedua, kita ada Sukma, nama lengkapnya adalah Dang Sukma Rahmani, dari Institut Teknologi Indonesia, akan mempresentasikan karyanya berjudul Theater Hall dengan pendekatan arsitektur regionalisme di Pekanbaru, Riau. Sedikit berbeda, Sukma di sini akan mempresentasikan karyanya yang masih dalam proses perancangan. Sebab saat ini kalender akademik di ITI baru memasuki pertengahan studio. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ada rekan kita Messi Clarissa dari Universitas Pelita Harapan. Sore hari ini akan mempresentasikan karya tugas akhirnya berjudul Strategi Konsep Desain Life Outside and Life Inside sebagai pendorong interaksi sosial pada multifamily housing. Studio tugas akhir arsitektur UPH bernama Desain Berbasis Riset, di mana pendekatan riset menjadi komponen penting untuk memulai desain. Lalu yang terakhir narasumber kita, Theodore Daniel dari Universitas Multimedia, akan mempresentasikan karyanya di tugas akhir berjudul Perancangan Kampung Bertumbuh di Pemukiman Padat Penduduk dengan Sistem Modular, Organik, dan Ruang Publik Berlapis di Kalianyar, Jakarta. Jadi di UMN ada mata kuliah seminar, ini semacam skripsi, sebagai syarat untuk mengambil atau melanjutkan ke tugas akhir. Baik, jadi secara singkat itulah 4 pemateri kita sore hari ini dan latar tugas akhir pada 4 prodi arsitektur di Banten. Untuk itu, mereka semua akan berbagi pengalaman, cerita, dan gagasannya dalam menjalani proyek studio perancangan masing-masing. Nah, saya akan ajak, mari kita semua mendengarkan presentasi pertama. Saya undang Arimbi dari UPJ. Apakah sudah siap? Sudah siap. Baik. Waktu dan tempat saya persilahkan, Arimbi. Oke, ini kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Sudah. Iya. Perkenalkan, saya Arimbi Alessandra Naro dari Universitas Pembangunan Jaya. Ingin mempresentasikan karya saya yang berjudul Blok M Square Redefined. Proyek ini berlokasi di Blok M tahun 2019.
Dan kenapa tugasnya high rise? Karena untuk mengatasi masalah kenaikan penduduk di masa sekarang yang terus berkembang secara pesat. Latar belakangnya dari proyek ini yaitu Blok M selama 4 dekade selalu berhasil menjadi destinasi hangout selama beberapa dekade ini. Namun tahun ke tahun image Blok M yang tadinya hanya sebagai tempat hangout itu berubah menjadi transit hub dengan dibangunnya terminal Blok M dan baru-baru ini dibangunnya MRT. Lalu terutama dengan MRT yang dibangunnya di atas ground sangat mendistract dan affect image Blok M yang tadinya landmarknya itu Blok M Square sama Blok M Plaza yang colorful gitu image-nya sekarang tertutupi oleh MRT yang dibangunnya di atas ground ini. Lalu bagaimana hal tersebut affects image dan komunitas dan aktor yang sudah ada di Blok M. Selain itu, terdapat isu-isu yang sudah existing seperti zoning yang uneven, serta titik ramai yang tersebar. Lalu bagaimana kita sebagai mahasiswa arsitektur membuat strategi untuk membuat master plan high rise yang bisa tackle semua masalah itu. Untuk menjalankan proyek ini kita menggunakan 3 metode yaitu desktop research, observation, sama interview. Literatur yang digunakan yaitu Asian Urbanisms and the Privatization of Cities, di mana di Blok M ini koneksi antara residential dan komersial itu kontras banget. Jadi di komersialnya ramai banget, residentialnya sepi banget, dan bagaimana transisinya biar tidak jomplang. Lalu Nusa di New Town, di mana caranya membuat master plan baru yang memikirkan penggunanya dan culture yang sudah ada, sehingga kota Blok M master plan yang kami bangun nanti akan tetap hidup seperti Blok M yang sekarang. Lalu smooth and striated, di mana pada siang dan malam hari fungsi sebuah jalan itu di Blok M bisa berubah dari jalan di mana siang itu jalan biasa, jalan kendaraan, lalu malam bisa menjadi tempat hangout seperti Gultik. Lalu untuk site analisis makronya yang kita lakukan secara berkelompok bersama rekan-rekan saya, antara lain yang kita lakukan itu adalah analisis aktor, lalu figuregram untuk melihat density-nya, lalu pemetaan landmark, nodes, district, dan sebagainya, serta komunitas yang sudah ada. Kami menyimpulkan bahwa ada 3 isu utama yang ada di Blok M ini, yaitu adalah pertama scattered public space. Scattered public space ini jadi titik ramai utamanya itu kan sebenarnya pasti dari MRT ke Blok M Square dan Blok M Plaza. Namun ada juga gultik yang menyebabkan kemacetan di tempat lain gitu. Lalu kedua uneven zoning. Jadi zona residential, zona komersial, zona pemerintahan itu tuh nggak rata gitu. Jadi makanya tadi ada masalah di mana jomplang komersial sama residential karena mereka nggak ada transisinya. Kompleks private sama komersial tuh benar-benar bersebelahan gitu. Jadi nggak rata zoningnya. Dan masih vehicle oriented di mana pedestriannya tuh masih dipakai buat jualan, buat parkir dan sebagainya. Lalu terakhir masalahnya adalah shifting image, gimana Blok M ini masih bisa mempertahankan reign-nya, tahtanya sebagai destinasi hangout yang selalu ditujui baik wisatawan lokal dan mancanegara selama 4 dekade terakhir. Maka dari itu solusinya kami membuat solution seperti ini, centralized zoning, di mana si MRT ini menjadi titik magnet utama, lalu dikelilingi komersial, green belt, dan outer ringnya itu ada residential.
Jadi ring paling dalam tuh commercial, di transisi oleh Greenbelt baru jadi residential. Next. Sebentar, maaf, salah pencet. Iya. Next, jadi land use existing tadi dari seperti ini. Kuning tuh residential, merah itu pemerintah, ungu itu commercial. Dijadiin rata seperti semacam donat, tapi donat yang tidak bulat gitu. Lalu next. Mohon maaf. Untuk final master plan-nya seperti ini. Seperti lihat yang ditandai merah itu magnetnya, yang ditandai dengan MRT, Blok M Square, dan Blok M Plaza. Ini untuk land use-nya, jadi semua orang itu mempunyai aksesibilitas yang sama terhadap magnet yang ada di tengah. Lalu ini fungsi-fungsinya, dan ini konektivitas antar bangunannya. Lalu untuk bangunan saya sendiri terdapat di yang ditandai warna merah, magnetic Blok M itu. Bangunan ini terletak pada core magnet, di mana MRT itu bisa langsung menggapai si Blok M Square saya. Serta bangunan saya juga merupakan bagian dari Greenbelt yang untuk transisi antara residential dan commercial. Untuk site analisisnya, ini seperti biasa, angin, matahari, dan konektivitas. Dan seperti dapat dilihat di bawah sini, Little Tokyo-nya itu dipertahankan, walaupun kita mau bikin kompleks master plan high-rise, tapi dipertahankan agar preserve perasaan ruang yang sudah ada di Blok M sebelumnya. Lalu untuk circulation-nya seperti ini pada bangunan saya dan di master plan yang baru. Jadi dari MRT itu bisa langsung jalan kaki ke Little Tokyo tadi dan bisa langsung akses bangunan saya. Ini untuk massing-nya. Jadi bangunan ini setelah tadi kelompok kami melakukan list apa saja yang dibutuhkan oleh penduduk baik sekarang dan di masa depan, saya mendapatkan office dan mall. Jadi bagian bawah ini nih mix use-nya mall dan bagian atas itu office. Dan ini kurang lebih fungsi-fungsinya seperti ini. Gambarannya dapat dilihat seperti itu. Jadi di outer side dari side saya itu ada Greenbelt, lalu masuknya ada Little Tokyo, dan di tengah-tengahnya office, dan bawahnya itu tetap Blok M Square. Dan bagaimana saya preserve Blok M Square biar tetap berasa seperti di Blok M, tidak biar ada identitas Blok M-nya, yaitu dengan dekonstruk fasadnya si Blok M Square yang sebelumnya, yang orange merah itu di kanan atas. Jadi saya menggunakan curve yang ada di situ untuk menjadi bentuk massa bangunan saya. Lalu pada fasadnya saya beri ornamen square yang merupakan deconstruction dari pattern square yang ada di fasad bangunan Blok M Square sebelumnya, sehingga ketika orang lihat bangunan ini masih ada reminiscence dari bangunan Blok M Square yang sebelumnya. Ini untuk traffic chart agar dapat membentuk denah dan alur ruang. Ini kurang lebih alur ruangnya. Jadi yang di bawah ini nih pintu masuknya dari Little Tokyo tadi. Terus di sebelah kiri sini ada terminal Blok M. Jadi mereka MRT sama terminal itu bisa ngambil shortcut di bangunan ini juga. Dan sisanya kurang lebih seperti mall biasanya, retail dan toilet. Ini denah skematik. Lalu untuk floor plan-nya seperti ini. Untuk office-nya itu karena untuk rental, jadi memang kosong, dan itu untuk nanti jika mereka mau desain interior sendiri boleh. Jadi kita nggak menyediakan desain interior office-nya yang di sebelah kanan.
Lalu ini untuk tampaknya kurang lebih seperti ini. Tadi ornamen warna-warni kotak ini yang merupakan reminder kita terhadap bangunan Blok M Square sebelumnya. Lalu untuk materialnya ada double glass, aluminium mesh panels, aluminium composite panels. Lalu untuk potongan seperti ini. Dan ini gambaran akhirnya. Serta ini interior yang menggambarkan kurang lebih perasaan ruangnya, serta rendering eksteriornya. Dan di antara transisi bawah dan office dan mall ini, di tengah-tengahnya ada green roof-nya, biar orang bisa ada break hijaunya gitu. Udah, thank you. Ini poster akhirnya. Terima kasih. Baik, terima kasih RMB, presentasi yang sangat jelas dengan waktu yang sangat maksimal. Ya. Baik, saya akan melanjutkan ke presenter kedua. Ya, nanti baru setelah keempat presenter selesai, kita baru berdiskusi. Selanjutnya, saya panggil kepada Sukma dari ITI. Apakah Sukma sudah siap? Siap. Baik, silakan Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dang Sukma Rahmani dari Institut Teknologi Indonesia. Saat ini saya sedang dalam tahap proses perancangan studi tugas akhir. Walaupun demikian, semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Adapun judul perancangan saya yaitu Theater Hall dengan pendekatan arsitektur regionalisme di Pekanbaru, Riau. Yang dimaksud dengan judul saya ini yaitu gedung pertunjukan yang berfungsi untuk mewadahi seni pertunjukan teater di Kota Pekanbaru, Riau dengan menitik beratkan perancangan yang berkaitan dengan budaya iklim di Kota Pekanbaru. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku, tentunya menjadi potensi untuk didirikannya teater hall, meski yang kini dihadirkan sudah bercampur antara teater tradisional dan modern. Namun hal yang menjadi karakter sendiri dalam keberagaman di Indonesia adalah arsitektur yang masih melekat di setiap daerahnya. Riau dengan slogannya Riau Homeland of Melayu menjadi dasar gerakan yang memiliki makna Riau Tanah Air Melayu. Gerakan tersebut dimaksud untuk meningkatkan pembangunan pariwisata dan budaya Melayu. Untuk itu, Kota Pekanbaru memiliki peran utama wajah bumi Melayu. Di Kota Pekanbaru sendiri belum terdapat teater hall yang dapat mengakomodir jumlah penduduk Pekanbaru yang lebih dari 1,1 juta jiwa. Maka diharapkan perancangan teater hall dengan pendekatan arsitektur regionalisme di Pekanbaru ini mampu menjadi identitas Riau sebagai Homeland of Melayu. Untuk mewujudkannya diperlukan perancangan arsitektur yang dapat merespon iklim, melahirkan identitas dan simbolik di Kota Pekanbaru. Arsitektur regionalisme adalah arsitektur yang memperlihatkan identitas suatu daerah namun tetap ada dalam perubahan zaman. Identitas daerah yang saya angkat di sini adalah Kota Pekanbaru, yang dimana Kota Pekanbaru ini masyarakatnya bersuku Melayu. Asal-muasal suku Melayu ini merupakan suku perairan, maka oleh itu masyarakat Melayu lekat hubungannya dengan perairan. Adapun rumah adat Melayu yang ditetapkan oleh Gubernur Riau, yaitu Rumah Swaso Jatuh Kembar, yang memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, terdapat pada atapnya yang menggunakan kemiringan 45-60 derajat, membuat atap pada rumah ini memiliki kesan monumental. Dengan atap ini mampu merespon kondisi iklim pada tanah Melayu, yang pada ujung atapnya terdapat silangan yang disebut selembayung. Kemudian hal yang menarik lagi, terdapat bukaan yang dimensi lebarnya itu terdiri dari 2 unit jendela yang menghubungkan antara ruang dan ruang
ruang luar dan ruang dalam secara langsung. Sistem bukaan ini bermaksud untuk mendapatkan penghawaan dan pencahayaan alamiah yang diperoleh dari kondisi lingkungan yang ada. Kemudian terdapat dinding yang memiliki kemiringan 20 derajat mengimplementasikan bentuk kapal. Dan tangga yang berjumlah ganjil. Kemudian tangga yang berjumlah ganjil ini untuk mencapai rumah panggung yang berfungsi sebagai menghindari binatang dan fenomena alam seperti pasang maupun banjir. Di rumah Melayu ini terbagi atas 3 zonasi, ada rumah ibu, selang, dan dapur. Rumah ibu memiliki zonasi publik, selang servis, dan dapur itu private. Rumah ibu terdiri dari ruang keluarga, kamar utama, dan ruang tamu. Selang sebagai penghubung rumah ibu dan dapur. Kemudian dapur berisikan kamar anak perempuan, dapur, dan toilet. Adapun jumlah pengguna pada proyek ini terdapat 24 orang pengelola, 100 orang pengisi acara, dan 1.400 orang pengunjung. Pengunjung berdasarkan kapasitas theater hall dengan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru. Site lokasi dari perancangan ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, Tangerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan peruntukan kawasan pariwisata dan luas 9.687 meter persegi. Pada bagian selatan perbatasan tapak terdapat Museum Sang Nila Utama yang tentu mendukung potensi site ini untuk menjadi kawasan pariwisata dan budaya, sedangkan pada perbatasan utaranya terdapat hotel, barat pemukiman, dan timur kantor DPRD Riau. Adapun peraturan RT/RW, berdasarkan peraturan RT/RW di sini didapatkan 20 meter GSB, 70% KDB, KLB 8 lantai, dan 10% KDH. Aksesibilitas site merupakan jalur Sultan Syarif Kasim Airport dan pusat kota. Adapun konsep yang saya usung dalam rancangan ini adalah Selembayung Maritim. Selembayung merupakan ikon Kota Pekanbaru yang memaknai bangunan dalam filosofi Melayu. Jika teman-teman berkunjung ke Kota Pekanbaru, maka sangat gampang sekali menemukan ikon Selembayung ini. Sedangkan maritim merupakan perwujudan Melayu yang identik hidup dalam budaya masyarakat perairan. Di sini saya mencoba menerapkan sketsa ide tersebut dengan menarik selembayung tadi yang memiliki makna seolah menadahkan tangan kepada sang pencipta. Rumah berada tempat orang-orang yang patut, dan menambahkan maritim yang diwakili oleh perairan, seolah sedang berlayar. Kemudian saya menarik garis untuk mempertegas view mengarah ke perairan, menambahkan elemen panggung sebagai ciri arsitektur Melayu. Pada atapnya saya menambahkan ujung yang lancip sebagai rumah ibu sekaligus mempertegas hubungan dengan sang pencipta. Sedangkan pada satu sisinya direndahkan untuk fokus ke masa utama sebagai rumah ibu. Berikut saya tampilkan beberapa sketsa ide untuk mewujudkan si selembayung maritim ini tadi. Di sini saya membagi masanya menjadi rumah ibu, selang, dan rumah dapur tadi. Selang ini berfungsi untuk perantara antara rumah ibu dan rumah dapur. Kemudian saya menggeser kedua masa tersebut dan mempertegas pembagian ruang. Menambah akses langsung menuju lantai atas karena nantinya si auditorium ini nanti berada mulai dari lantai 2. Membentuk selembayung, memberi space untuk masuknya cahaya alami pada area selang, dan menambahkan tiang-tiang panggung.
Ini pembagiannya tadi ada rumah ibu, selang, dan dapur. Pembagian masa ini berdasarkan aktivitas pada theater hall. Pada rumah ibu itu memiliki tempat, waktu, dan berkegiatan yang serempak. Di dalamnya terdapat auditorium, stage, dan lounge. Sedangkan selang berfungsi untuk membangun konektivitas horizontal maupun vertikal, tempat beredarnya sirkulasi udara dan mendapatkan cahaya alami dari skylight yang jatuh pada area selang. Sedangkan pada masa dapur merupakan kegiatan aktivitas yang beragam. Di dalamnya terdapat galeri, tiket box, food and beverage, dan kantor pengelola. Jadi sedikit alur dari theater hall ini karena dia memuat masa yang banyak, waktu dan tempat di waktu yang sama. Pengguna datang dan drop off di luar bangunan, dan untuk mencapai bangunan, pengguna disambut dengan galeri outdoor. Penerapan ini diharapkan untuk meminimalisir penumpukan entrance pada theater hall, karena aktivitas theater hall yang menampung massa yang banyak beraktivitas pada tempat kegiatan dan waktu yang serempak. Pengguna yang datang lebih awal dapat menikmati open stage pada area outdoor, yang merupakan tangga akses menuju lantai 2. Dari sini pengguna sudah terbagi atas 2 akses untuk menghindari penumpukan jalur menuju lantai auditorium. Di area tangga outdoor ini tadi, pengunjung dapat menikmati view open stage di atas air yang di belakangnya terdapat background air mancur untuk memberi kesan damai, terhibur, dan meminimalisir suhu panas di luar ruangan. Dan pengguna dapat bersantai dan untuk menikmati view yang ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Baik, terima kasih Sukma. Presentasi yang sangat runut ya. Kita bisa melihat bagaimana proses desain itu dilakukan. Oke, sedikit yang saya ambil kesimpulan dari 2 presenter kita yang pertama nih. Saya melihat bagaimana dalam presentasi pertama dari Arimbi membahas dalam konteks perkotaan, di mana ada pusat kota, ya, Blok M, lalu bagaimana Blok M ini yang menjadi titik temu dari orang-orang ataupun perpindahan dan keseharian sebuah ruang kota dilihat kembali dengan densitas yang akan bertambah oleh karena keberadaan MRT. Nah, dari situ kemudian apa yang dilihat sama Arimbi adalah bagaimana kita memodifikasi lingkungan Blok M, khususnya mungkin di Blok M Square itu sendiri, terhadap relasi konteksnya dengan lingkungan sekitar ya. Tadi di sana ada Little Tokyo, kemudian juga di sebelah utara itu ada terminal Blok M, dan di dalam lingkungan itu adalah sebuah lingkungan komersial. Lalu bagaimana dengan mixed use development yang coba diusulkan, merelasikan kegiatan retail, kegiatan tinggal dan kegiatan bekerja ya di dalam lingkungan tersebut gitu. Nah, itu buat saya mungkin ada beberapa, tadi ada satu strategi yang saya catat mengenai zoning centralized gitu ya. Jadi bagaimana semuanya itu menumpuk jadi satu, tapi kemudian tidak juga menjadi semrawut ya. Nah, itu salah satu yang coba disampaikan dalam project Arimbi. Lalu kemudian di sini juga dari Sukma bercerita mengenai project tugas akhirnya di Riau ya, Pekanbaru, dengan mendalami filosofi dari Melayu itu sendiri. Jadi ada konteks yang regional, mengenai lokalitas dan identitas yang terdapat dalam masyarakat, dan bagaimana budaya itu akan coba dibangun kembali lewat arsitektur, dan arsitektur itu juga tidak serta-merta hanya bersifat modernisasi dengan
penambahan fungsi yang bisa mengakomodir orang, tapi juga dilihat kembali identitas kelokalan dan konteks regionalisme filosofi Melayu, relasinya dengan maritim, sehingga tadi kita bisa lihat bagaimana mempelajari rumah selasar kembar dan selembayung maritim itu menjadi titik mulai ya, yang nantinya mungkin kita bisa lihat lebih atau diskusi lebih jauh mengenai konsep ini. Baik, itu kurang lebih kesimpulan sedikit dari saya mengenai dua presenter. Buat rekan-rekan di sini yang punya pertanyaan kepada presenter kita, silakan bisa menuliskan di kolom chat ya, ditujukan ke siapa ataupun itu sebetulnya ditujukan ke semua. Baik, nah sekarang kita lanjutkan ke presenter ketiga. Saya undang di sini ada Messi Clarissa dari UPH. Apakah sudah siap? Suaranya masih di mute kan? Halo, sudah muncul? Oke. Iya. Iya, selamat sore semuanya. Saya Messi Clarissa dari Universitas Pelita Harapan akan membahas mengenai strategi konsep desain live outside and live inside sebagai pendorong interaksi sosial pada multifamily housing. Sebagian besar dari multifamily housing di Jakarta dirancang secara monofungsional. Perancang hunian vertikal kebanyakan lebih mementingkan jumlah unit terbanyak dibanding kebutuhan ruang sosial dari suatu lingkungan hunian. Tipologi yang berskala besar dan berdiri sendiri membentuk kebiasaan penghuni yang bergantung pada kendaraan bermotor untuk berpergian setiap harinya. Kurangnya ketersediaan ruang komunal membuat penghuni hunian vertikal lebih menutup diri dan menjalankan hidup yang individualis, tidak saling mengenal sesama tetangga. Konsep yang terinspirasi dari buku Soft City oleh David Sims, di mana suatu lingkungan hunian perlu dirancang dengan mengutamakan livability sebagai pendukung kehidupan yang baik. Lingkungan yang livable terbentuk dari keberagaman program yang memenuhi kebutuhan sehari-harinya manusia untuk hidup. Dimulai dari tempat tinggal, tempat kerja atau sekolah, fasilitas kesehatan, hingga tempat untuk bersantai. Oleh karena itu, perancangan hunian vertikal yang livable dapat dicapai dengan merancang interaksi antar bangunan hunian dengan sekitarnya dan interaksi di dalam bangunan itu tersendiri. Konsep live outside yang disari dari buku Soft City menitikberatkan kedekatan, keberagaman, dan kepadatan pada blok-blok kecil yang terbentuk dari deretan bangunan. Sedangkan konsep live inside didasari dari buku Lessons for Students in Architecture, Herman Hertzberger, menitikberatkan kualitas interaksi di dalam bangunan itu tersendiri dengan merancang titik pertemuan penghuni untuk memberi peluang bagi penghuni bersosialisasi. Konsep live outside dirumuskan pada 8 strategi untuk memenuhi 6 kriteria utama perancangan lingkungan yang livable. Yang pertama, keanekaragaman bentuk bangunan. Membentuk tipologi enclosed block dengan keberagaman fungsi bangunan yang membentuk ruang terbuka yang beragam. Yang kedua, fleksibilitas ruang. Menyebarkan beragam fungsi secara horizontal maupun vertikal. Yang ketiga, skala lingkungan dan bangunan dengan skala manusia. Desain enclosed block perlu dirancang dengan luas maksimal dalam batas jarak berjalan kaki manusia. Yang keempat, keanekaragaman ruang terbuka. Tipologi enclosed block membentuk ruang-ruang enclosed space yang berpotensi sebagai ruang berkumpul atau bersosialisasi bagi warga maupun orang lain. Yang kelima, sense of control. Pemanfaatan ruang bangunan pada lantai dasar untuk kepentingan publik dapat mengikat ketertarikan bagi penghuni maupun pendatang untuk berjalan atau menghampiri lingkungan. Yang keenam, kualitas ruang berjalan. Jalur pedestrian yang menghubungi ruang publik dan privat dengan mudah secara menghubungkan blok satu dengan lainnya. Konsep live inside membahas ruang pada bangunan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang semi-publik, ruang semi-privat, dan ruang privat. Tipe ruang tersebut dibagi berdasarkan user pada ruang-ruangnya. Ruang semi-publik mencakup fasilitas penghuni lobi dan perimeter bangunan. Pada bagian ini, ruang juga diakses pada siapapun
tapi dimiliki oleh bangunan. Lobi perlu dirancang dengan akses yang mudah dan terbuka. Ruang semi-privat mencakup ruang luar unit di dalam bangunan, di mana sesama penghuni dapat bebas mengaksesnya. Ruang ini penting sebagai ruang untuk penghuni bersosialisasi dalam ruang kenyamanan tanpa perlu mengintrusi kamar unitnya. Ruang privat mencakup unit dan balkon, di mana balkon memiliki peran penting bagi penghuni untuk dapat melihat keadaan di luar unitnya. Interaksi sosial dapat terbentuk akibat dari kesadaran manusia dengan lingkungan sekitarnya, yang dapat memicu kebutuhan manusia untuk berinteraksi. Strategi konsep life outside and life inside bertujuan untuk membentuk keseimbangan antara ruang publik dan ruang privat yang menyediakan ruang komunal yang interaktif yang berpusat pada manusia. Rainbow Springs Condo Villas yang merupakan salah satu unit hunian multifamily housing bertingkat rendah dan mendorong kegiatan penghuni untuk beraktivitas di luar. Rainbow Springs Condo Villa yang merupakan salah satu hunian multifamily housing bertingkat rendah dan mendorong kegiatan penghuni untuk beraktivitas di luar. Perancangan Rainbow Springs menerapkan tipologi enclosed block dengan fasilitas utama ditata pada enclosed space-nya. Namun, kompleks ini masih monofungsional dan gated. Rainbow Springs memiliki fitur yang menarik yaitu taman-taman di antara bangunan yang berfungsi sebagai area komunal, tetapi ruang tersebut kurang menyediakan tempat untuk berkumpul. Bangunan hunian vertikal yang tipikal terdiri dari 4 unit per lantainya. Setiap unit dilengkapi jendela besar dan balkon yang berpotensi sebagai pemicu interaksi untuk penghuni. Namun, penghuni menyalahgunakan menjadi tempat untuk berjemur pakaian. Interaksi sosial pada kompleks dipetakan pada waktu yang berbeda-beda. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan yang paling menarik perhatian penghuni berada pada enclosed space yang menyediakan kolam renang dan tempat untuk berkumpul. Perancangan multifamily housing ini diambil pada sisi barat dari tapak kompleks Rainbow Springs. Tapak dengan luas 2,8 hektar terintegrasi langsung dengan jalan utama Garden Golf Boulevard pada sisi utaranya. Tapak proses desain berbentuk hampir persegi. Tipologi bangunan yang diterapkan pada hunian Rainbow Springs menyebabkan keterbatasan akses masuk hanya pada 2 titik. Dengan akses yang diagonal terhadap tapak, membuka akses lebih banyak. Akses digunakan sebagai acuan untuk menata bangunan dan ruang terbuka. Hunian ditata dengan berpusat pada ruang terbuka di tengah. Fungsi komersial diletakkan pada area yang dekat dengan tetangga. Namun perkantoran dipisahkan dari bangunan komersial bertujuan menjaga kenyamanan. Jalan di dalam tapak disambut langsung ke basement dan keluar memutari tapak. Jalur pedestrian menerus mengelilingi seluruh tapak. Penghijauan dan kolam renang mengisi ruang antar bangunan dan atap. Skala ditambahkan tepat di atas koridor setiap bangunan. Tipologi bangunan perancangan hunian vertikal ini diposisikan melintang terhadap tapak bertujuan untuk membuka tapak kepada lingkungan luar. Dengan memposisikan bangunan yang melintang, terbentuk luasan muka bangunan yang lebih banyak, menghadap kepada jalan utama. Transparansi visual yang menunjukkan kegiatan yang terjadi di dalam tapak dapat meningkatkan daya tarik orang luar yang untuk berkunjung ke tapak. Tapak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu publik dan privat. Bagian publik mencakup sisi perimeter tapak yang menghadap ke jalan utama dan Rainbow Springs. Bagian publik dari tapak disebar pada lantai dasar dari bangunan hunian. Hal ini membentuk kehidupan pada jalan yang lebih aktif. Fungsi publik terdiri dari ruang perkantoran yang terpisah dari bagian pertokoan komersial namun tetap diletakkan berdekatan. Taman terbuka terdapat pada ruang-ruang di antara bangunan. Bangunan-bangunan disusun dengan mengutamakan unit terbanyak yang menghadap ke enclosed space di tengah. Enclosed space memfasilitasikan kebutuhan aktivitas penghuni seperti sarana olahraga yang berupa kolam renang dan gym. Selain itu, penghuni juga dapat bersantai di area taman pada tempat duduk atau ruang berkumpul tersedia. Selain tapak yang dirancang untuk meningkatkan interaksi, bangunan juga dibentuk dengan berbentuk T untuk mempertemukan penghuni pada satu titik tumpu di tengah dan mencegah koridor yang terlalu panjang. Perancangan terdiri dari 7 bangunan, yang 4 dari 7-nya adalah bangunan berbentuk T dan 3 lainnya adalah bangunan kecil. Bangunan yang tinggi maksimal 6 lantai
memberi kemungkinan kepada pemilik unit paling atas untuk tetap dapat bisa berinteraksi dengan penghuni lainnya di lantai dasar. Perancangan multifamily housing ini telah mengaplikasikan sebagian besar kriteria-kriteria penting konsep live outside and live inside, seperti yang pertama, keanekaragaman bentuk bangunan. Membentuk tipologi enclosed space dengan menata bangunan-bangunan kecil yang secara mengeliling membentuk ruang privat di tengah. Tipologi ini membentuk area publik dan privat yang terpisah tapi berdekatan. Fungsi publik diintegrasikan pada lantai dasar bangunan area perimeter luar dari blok yang disebar ke beberapa bangunan dengan sistem layering. Yang kedua, dengan bentuk bangunan yang sama, bangunan dapat berubah menjadi ruang komersial juga tanpa merubah struktur bangunan. Yang ketiga, keberagaman ruang terbuka yang dibedakan secara publik dan privat dengan satu ruang terbuka besar di tengah sebagai ruang fasilitas olahraga penghuni. Ruang terbuka juga terdapat di antara bangunan. Membatasi tinggi bangunan hingga 6 lantai dengan jarak antar bangunan yang proporsional untuk menjaga kenyamanan manusia di ruang terbuka. Bangunan memiliki akses yang terbuka untuk publik agar terjadi relasi antar bangunan dan manusia. Lantai dasar pada area publik ditata dengan fungsi komersial untuk mengundang pendatang baru. Fasilitas komunal ditata pada lantai dasar area privat. Jalur pedestrian dirancang menerus dari publik hingga privat. Terdapat gate sebagai pembatas antara publik dan privat. Lobi bangunan dirancang dengan 2 atau 3 akses yang menghubungi beberapa ruang terbuka. Akses vertikal diutamakan menggunakan tangga karena bangunan yang cukup rendah. Lift tetap tersedia untuk keperluan khusus. Ruang komunal berupa lounge dan working table terintegrasi langsung dengan lobi untuk penghuni berkumpul dengan tetangga. Koridor juga dirancang dengan void agar interaksi antar level tetap terjadi. Setiap unit dilengkapi balkon untuk dapat berinteraksi dengan tetangga dari ruang privatnya, ataupun untuk melihat ke aktivitas di luar bangunan. Perancangan multifamily housing yang berdasarkan konsep live outside and live inside ini dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni hunian vertikal dengan menyediakan fasilitas kebutuhan sehari-harinya dalam suatu blok. Berikut video beberapa scene aktivitas yang dapat terbentuk pada hunian vertikal ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Messi untuk presentasinya. Ya, maksimal sekali waktu yang digunakan. Kita lanjutkan ke presentasi yang terakhir hari ini, yaitu ada Theo dari UMN. Silakan Theo. Oke. Udah kelihatan ya?
Sudah? Selamat sore, teman-teman dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Theodor Daniel, mewakili dari Universitas Multimedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sharing tentang tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Kampung Bertumbuh di Permukiman Padat Penduduk dengan sistem modular, organik, dan ruang publik berlapis di Kalianyar, Jakarta Barat. Oke. Mungkin saya mau ceritain dulu kali ya, latar belakangnya itu bahwa si Kalianyar ini merupakan daerah permukiman padat. Dia berada di kota Jakarta Barat, tapi dia sebenarnya itu adalah kampung kota. Nah, di daerah Kalianyar ini terjadi penumpukan massa bangunan dan juga fungsi bangunan, karena memang di sana itu lahannya tidak bisa expand lagi, sementara banyak sekali orang-orang yang harus ditampung di sana, sehingga supply sama demand-nya itu nggak ketemu. Kemudian dari penumpukan yang terjadi menyebabkan juga kualitas lingkung bangun jadinya kurang begitu bagus. Nah, kualitas lingkung bangun itu sendiri nanti akan saya jelaskan, nanti ada beberapa gambar juga yang akan menggambarkan istilahnya gimana sih keadaan di sana untuk lebih jelasnya. Dan di sana juga banyak sekali warga yang mempunyai ruang usahanya sendiri. Kayak misalkan mereka itu punya warung, kemudian mereka jualan makanan, warteg, dan segala macamnya. Dan juga karena mereka hidup di situasi yang sangat padat, menyebabkan mereka sosialnya juga cukup tinggi ya, interaksi sosialnya, karena depan-depanan mereka sering nongkrong di depan gangnya juga gitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Kalianyar itu memang benar-benar padat banget, dan juga kualitas lingkung bangunnya tidak seperti perumahan pada umumnya gitu. Dan menurut data juga jumlah penduduk Jakarta juga akan terus meningkat, sementara lahannya tidak akan bertambah. Kemudian saya melihat lagi data-data yang ada bahwa memang benar di Jakarta Barat itu kepadatan penduduknya sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 penduduk per kilometer perseginya. Kemudian saya melakukan sedikit perhitungan proyeksi gimana sih untuk 2030, 2020, dan 2025 gitu. Nah, kira-kiranya itu nanti akan meningkat sekitar 1.000 jumlah penduduknya. Itu juga sudah dikurangkan dengan penduduk-penduduk yang nanti akan keluar masuk dari daerah itu sendiri. Kemudian saya mengerucutkan lagi ke daerah mana sih yang padat banget gitu, yang kira-kira paling urgent banget. Dan saya menemukan dari data bahwa Kalianyar nih di Jakarta Barat yang kiranya sangat padat gitu. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Jeki juga, si proyek ini tuh sebenarnya terusan dari seminar. Kalau di UMN ada seminar dan juga ada TA. Nah, seminar itu saya mencari datanya, mengolah datanya untuk mencari tahu apa sih isu yang ada di sana, masalahnya apa. Kemudian nanti akan diteruskan ke dalam tugas akhir yang nanti akan menjadi problem solving-nya di sana. Jadi ada 2 step. Nah, ini semua mappingnya, data-data dan juga analisisnya saya lakukan saat si seminar tadi. Nah, kemudian saya melakukan mapping dari bentuknya, dari kekasannya apa di sana, dan saya temukan bahwa si Kalianyar ini mempunyai gang-gang yang membentuk si permukiman di Kalianyar. Nah, si gangnya ini menjadi tempat sosial dan ekonomi mereka. Yang mereka sering nongkrong di depan gangnya, mungkin ada juga yang bisa anak-anak kecil bermain, kemudian ada juga yang berjualan, ngobrol segala macam. Jadi benar-benar mereka tuh di gang lantai satunya mereka. Nah, saya juga melakukan beberapa analisis kayak accessibility-nya, landmark-nya, mereka dekat dengan Season City dan Stasiun Duri, kemudian public dan social facilities-nya di sana seperti apa. Saya cepat aja. Kemudian pad-nya di sana seperti apa, jalur-jalur besarnya, jalur kecilnya, gang-gangnya. Nah, dan juga ada physical datanya, kayak nanti akan direspon dalam desainnya seperti apa. Dan kemudian di sana tuh ada juga kejomplangan sebenarnya, kayak sekalian di sana tuh ada bangunan-bangunan yang sangat tinggi, sementara si kampung itu sangat rendah. Jadi ada kesenjangan di sana gitu. Nah, kemudian saya juga melakukan SWOT analisis untuk melihat aja lebih dalam kayak potensinya di sana ada apa, kemudian di sana ada weakness-nya apa, dan threat-nya apa. Nah, di sana saya mengerucutkan lagi ke daerah kiranya mana sih yang unik, yang punya kekhasan tersendiri, yang bisa nanti
diolah menjadi desain yang benar-benar untuk si daerah Kalianyar ini, dan juga bisa menyelesaikan masalah si penumpukan massa dan fungsi bangunan tadi. Nah, kemudian saya merucutkan lagi ke daerah RW 1-nya. Nah, di daerah RW 1-nya ini ternyata memang lebih unik daripada yang lain. Kenapa? Karena di sana ada gang-gang yang sangat kecil, kurang dari 1 meter, tapi bisa dipakai buat orang jalan, mereka bisa buat jemur juga, segala macam. Kemudian ada juga semacam kali kecil yang akhirnya mereka tutupkan dengan balok-balok kayu buat mereka bisa jalan dan bisa beraktivitas di atasnya. Jadi di sana mereka benar-benar hidupnya improvisasi sekali gitu. Nah, kemudian ada yang makro dan mikronya juga saya analisis untuk melihat dari yang besarnya dan juga yang kecilnya. Nah, di sana juga mungkin karena padat banget dan juga mereka benar-benar hidupnya untuk ya udah sehari-hari aja, mereka kecenderungannya tidak begitu memikirkan tentang lingkung bangun mereka, kualitas lingkung bangun mereka. Kayak di sana tuh mereka ada aja yang mandiin anaknya di jalan, ada aja yang membuang sampah-sampah sembarangan di saluran airnya, sehingga mereka tinggal di sana juga enggak begitu ideal gitu. Dan saluran airnya pun ditutup sama mereka untuk mereka bisa berjualan di depan rumahnya. Gitu. Nah, dari itu semua, kemudian saya melihat bagaimana sih cara tetap membawa si kekhasannya dalam sosial dan ekonominya itu sehingga bisa menjadi lingkungan bangun yang lebih baik. Nah, kemudian saya melakukan proses ke desain yang nantinya akan berpegang kepada si gang dan sosial ekonomi yang ada di sana. Nah, ini mungkin lebih gambarannya aja kira-kiranya di sana seperti apa. Dan mereka juga secara kurun waktu tertentu akan berubah-ubah si bangunannya itu sesuai dengan kebutuhannya si penggunanya. Nah, kemudian saya melakukan brainstorming kayak bagaimana sih bisa menyelesaikan masalah ini. Mereka nggak mungkin kalau dibikinin permukiman vertikal yang seperti apartemen karena mereka hidupnya memang di ground level, dan muncul ide bahwa kenapa nggak ground levelnya itu dimultiplikasi ke atas, yang sehingga si bangunan itu akan terbentuk dari gang-gang kecil yang disusun secara horizontal dan vertikal. Nah, untuk menampung kebutuhan mereka yang terus bertambah juga, saya memasukkan fitur modul sehingga mereka bisa menambah kurangkan si masa bangunan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dari sistem modular ini baru saya susun-susun lagi, tapi tetap berpegang kepada si gang tadi. Jadi dari karakternya yang punya sosial dan ekonomi dan juga gang itu, saya jadikan sebagai base design-nya. Nah, ini kira-kiranya bakal nge-replace berapa sih, itu kalkulasi-kalkulasi yang buat nanti buat di-review juga bahwa oh ini desainnya memang cukup dan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, kemudian luasan-luasan sendiri saya juga udah analisis dan juga udah cross-check dengan SNI dan arsitek juga. Nah, untuk desainnya sendiri, jadinya mereka punya semacam taman bermain, fasilitas umum sosial di tengah bangunannya, kemudian akan dikelilingi oleh si modul-modul permukimannya itu. Nah, sementara di daerah ruang publiknya juga akan dilebarkan itu atau diekspansi lagi supaya bisa menampung kegiatan-kegiatan mereka. Nah, ini lebih ke responnya aja. Saya percepat aja. Kira-kiranya jadinya seperti ini, karena tadi yang saya bilang mau melingkupi, mau mengakomodasi si ruang-ruang tersebut. Jadi benar-benar disusunnya tuh kayak Lego lah, semacam Lego. Jadi disusun-susun, tapi di tengahnya core-nya tetap si fasilitas umum sosial dan juga taman. Jadi benar-benar ke sosial dan ekonominya. Nah, di kanan kirinya juga ada kos buat pekerja-pekerja. Untuk material sendiri dan cara konstruksinya saya pakai prefabrikasi dan pakai sandwich panel supaya mempercepat pembangunan dan juga bisa mereduce adanya limbah. Dan ini dalamnya pakai styrofoam. Nah, modulnya sendiri terbagi dalam beberapa variasi sesuai dengan jenis keluarganya. Ada keluarga yang kecil, keluarga yang besar, ada keluarga yang sama kakek neneknya yang extended, dan juga ada modul-modul lain kayak musola dan lain-lain. Nah, untuk materialnya sendiri tadi yang seperti saya bilang prefab dari panel-panel sandwich dan kemudian ada rangka-rangka baja, jadi mempercepat proses konstruksinya karena dia modular. Ini
cara dia modulnya tersusun seperti apa. Tadi yang saya bilang, kenapa sih nggak dibikin aja si ruang publik itu berlapis gitu. Jadi nggak benar-benar permukiman yang vertikal, biar juga bisa berbeda dan khususnya untuk si wilayah Kalianyar ini. Nah, untuk menyusun modulnya sendiri, saya tetap berpegang kepada si gangnya. Nah, jadi saya susun dulu gangnya, kemudian saya lekatkanlah si modul-modul itu yang menyesuaikan dengan kebutuhannya untuk ada di gang itu. Nah, kemudian jadinya seperti ini. Untuk sirkulasi vertikalnya itu memakai rem, nggak pakai tangga, supaya mereka juga bisa punya waktu jalan yang bisa buat ngobrol segala macam, dan juga bisa nggak kelihatan banget ini bangunan vertikal, jadi karena pakai rem nggak gitu kerasa. Gitu. Nah, ini fungsi bangunannya. Terus saya juga menambahkan fungsi gedung serbaguna supaya bisa mengakomodasi mereka yang kadang-kadang suka bikin acara, kayak ada yang qosidahan, ada yang nikahan. Nah, kalau mereka di sana sebelum adanya bangunan seperti ini, mereka bisa nutup jalan buat melakukan aktivitas itu. Jadi diperlukan bangunan khusus untuk melakukan acara itu. Nah, kira-kiranya bakal jadi seperti ini. Ada rongga-rongga di bangunannya juga, bisa untuk sirkulasi udara dan juga cahaya. Gitu. Untuk cross ventilation-nya, jadi nggak pengap meskipun tetap kelihatan padat. Dan ini untuk modul-modulnya di dalam ruangannya seperti apa, bisa buat cross ventilation dan juga pencahayaan alaminya jadi dimaksimalkan. Ini untuk tanamannya, cepat-cepat aja. Nah, kira-kiranya seperti ini untuk perspektifnya. Jadi yang untuk bangunan yang di sebelah kiri ini ada untuk gedung serbaguna, yang sebelah kanan ada kos-kosan. Yang sisanya itu untuk modul-modul perumahannya. Mungkin teman-teman kalau mau lihat lebih lanjut bisa di-scan QR code-nya, nanti sendiri juga bisa. Nanti itu akan ditunjukkan 360-nya, renderan 3 dimensi, 360 derajat. Sorry. Untuk lebih jelasnya, mungkin kalau yang ini kurang jelas, soalnya kalau biar lebih enak aja gitu. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih.